Assalamualaikum Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Ya, alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah Pak Lutfi ya. Saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Lutfi tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Maaf ya Pak Lutfi, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak Lutfi? Ya, begitulah, dibilang masalah juga iya, dibilang tidak juga iya. Sebenarnya nih, saya memang ada sedikit masalah, Bu Ria. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira apakah Bu Guru ada waktu? Uh, Mohon maaf juga nih, seandainya kalau saya mengganggu kesibukannya Bu Ria. Oh ya, nggak apa-apa Pak Lutfi. Insya Allah saya ada waktu dan jangan sungkan Pak Lutfi. Dan Pak Lutfi juga tidak mengganggu kegiatan atau kesibukan saya kok Pak Lutfi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Beberapa hari belakangan ini saya tidak nyaman. Bahkan saya kepikiran terus nih sampai di rumah, merasa tidak tenang Bu. Oh iya Pak Lutfi. Jadi ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Lutfi. Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan uh, ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini. Oh gitu, baik Pak Lutfi. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin didapatkan Pak Lutfi? Saya juga berharap nih, mudah-mudahan dari obrolan kita, saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak Lutfi. Jadi permasalahan yang Pak Lutfi itu, permasalahan yang Pak Lutfi hadapi itu kira-kira seperti apa? Mungkin boleh Pak Lutfi ceritakan? Ya, begini Bu Ria, masih ingat enggak beberapa hari yang lalu Pak Mujapar dan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah nih Bu Guru. Oh iya iya iya, saya ingat Pak. Bagaimana bisa ya Pak Lutfi dapat teguran? Sementara yang saya lihat selama ini kan Pak Lutfi selalu maksimal dalam mengajar. Kira-kira apa yang membuat Pak Lutfi mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang dimaksud itu seperti apa, Pak Lutfi? Itu nih, kepala sekolah kan mengkritik saya nih tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan, Bu Guru. Oh, maaf ini Pak Lutfi ya, kalau boleh tahu proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Pak Lutfi itu mendapat kritikan dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, jadi begini, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu Ria. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Lutfi terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, baik itu referensi dari perpustakaan, kemudian dari internet. Bagi saya, apa yang saya laksanakan itu sudah mengacu dengan kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan ini Bu Ria. Oh ya, jadi seperti itu masalahnya. Nah, kira-kira apa saja yang Pak Lutfi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Ria, saya itu biasanya menggunakan sumber-sumber belajar yang dari perpustakaan. Kemudian saya ngambil Oh, materinya juga dari internet.
kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang sifatnya interaktif dan menyenangkan. Begitu Bu Ria. Oh iya iya. Dari apa yang Pak Lutfi jelaskan tadi, saya juga ingin bertanya nih, ngomong-ngomong, mengapa Pak Lutfi tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid dan memudahkan saya juga dalam mengajar. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum apa yang saya lakukan ini. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Menurut Pak Lutfi, bagaimana hasilnya saat Pak Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Dan seperti yang kita ketahui, Pak Lutfi, ya, bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Pak. Oh iya ya, betul juga ya Bu Ria. Kenapa saya tidak kepikiran dari dulu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks Pak Lutfi ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin itu seperti itu Pak Lutfi ya, supaya Pak Lutfi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak Lutfi ya, selain dari yang Pak Lutfi bilang tadi. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya. Nah, sekarang dari apa yang Pak Lutfi ceritakan, kira-kira perasaan Pak Lutfi bagaimana sekarang? Terus terang sih sekarang ini saya agak sedikit sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi ini ada masih sedikit yang mengganjal di pikiran saya, Bu Ria. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai, Bu Ria. Oh, jadi banyak hal ya yang mengganggu. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Lutfi itu merasa sedikit resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman adalah ketika saya dinilai kurang maksimal oleh kepala sekolah. Dan saya juga malu nih sama Pak Mujapar selaku rekan guru senior di sekolah kita. Oh, jadi dari apa yang Pak Lutfi sampaikan, saya boleh menyimpulkan ya, yang membuat Pak Lutfi ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Pak Lutfi memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, Pak. Iya, Bu. Ini Bu Guru, kira-kira saya dipanggil enggak ke ruangan kepala sekolah besok ini? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Pak. Jika nantinya misalkan Pak Guru dipanggil ke kepala sekolah, Pak Lutfi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat Bapak dalam mengajar nanti. Ya, mudah-mudahan Bu Guru. Amin, Pak. Selanjutnya, Pak Lutfi, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Lutfi selanjutnya? Ya, jadi setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang sudah saya pernah gunakan, itu akan tetap saya gunakan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid yang saya ajar. Wah, itu sangat luar biasa ya Pak Lutfi. Langkah penyelesaian yang Pak Lutfi ambil sudah sangat-sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide Pak Lutfi. Ya, alhamdulillah Bu Ria. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut nih salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya juga merasa senang Pak Lutfi dan sangat bersyukur pada akhirnya Pak Lutfi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Lutfi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Lutfi lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan adakah batasan deadline waktunya Pak Lutfi? Ya, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu tetap pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira Pak Lutfi dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Pak ya. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya, Pak. Dan Pak Lutfi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, Bu Ria. Dan terima kasih, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, baik untuk para murid kita ya, Bu Guru. Ya, sama-sama Pak Lutfi ya. Semoga kedepannya juga kita bisa saling membantu dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi, Pak. Ya, jadi saya mohon maaf nih Bu Guru, saya ada jam ini, saya mohon maaf. Saya mungkin pamitan dulu Bu. Terima kasih sekali lagi atas waktu, atas sarannya, sehingga saya bisa sedikit tenang. Solusi juga saya sudah dapatkan dari obrolan kita. Terima kasih Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Lutfi. Ya, saya stop ya, saya stop. Sudah. Kemudian